Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini sesi terakhir. Insya Allah hari ini selesai dari 333 slide dan kebanyakan sudah perulangan sih. Kalau insya Allah setelah ini kita akan melewati apa yang kita sudah ulang-ulang ya, khususnya pembahasan penciptaan ini. Di sela-sela pembahasan kemarin itu sebenarnya sudah kita bahas. Cok, satu slide. Nah, seperti makna penciptaan di pembahasan kemarin itu sering kita singgung bahwa penciptaan dalam ranah sofistik Ibn Arabi maksudnya tidak lain adalah tajalli, karena asumsinya bahwa apa yang ada di zat itu kan tersembunyi batinnya, lalu kemudian dia bertajalli, kemudian menjadi zuhur, nampak. Nah, penciptaan itu tidak lain adalah apa yang ada di batin keluar menjadi sesuatu yang nampak dari batin ke zuhur. Jadi bukan seperti yang dijelaskan oleh kebanyakan orang dalam ranah teologi, dari tidak ada menjadi ada. Nah, asumsinya oleh para sufi kenapa mengatakan dari batin ke zuhur nampak, itu karena segala sesuatu yang ada ya ada sejak dahulu. Tidak ada yang tidak ada, yang tidak ada ya tetap tidak ada. Apapun yang ada saat ini ya berarti dia sebelumnya tidak terlihat dan masih ada di batin. Nah, nanti dia nampak keluar zuhur, baru kemudian dia terlihat. Nah, makanya kalau dalam makna sufistiknya penciptaan itu tidak lain adalah tajalli. Jadi yang kita sebut ada dan tidak ada penciptaan dalam teologi dari tidak ada menjadi ada itu sebenarnya konsep yang metafor. Oke? Nah, biar bagaimanapun kita tidak bisa menafikan makna penciptaan dari aspek pembahasan teologisnya. Sebab bagi Ibn Arabi, sebagaimana penciptaan adalah hakikat, tajalli pun adalah hakikat. Kalau bahasa sederhananya, kadang Quran menafikan sebab akibat ya. Misalnya yang dalam surah terkait dengan Rasulullah, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau yang melempar wahai Muhammad ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Di sini Tuhan menafikan gagasan kausalitas. Tapi ketika Tuhan menjelaskan tentang hujan, Quran itu dengan baik menggunakan relasi kausalitas. Dan Tuhan mengirimkan apa ya dalam bahasa Quran itu? Awan gitu, dia menggiring, kemudian nanti hujan turun di suatu tempat. Nah, di situ Tuhan menggunakan relasi kausalitas. Makanya di Quran itu kadang menjelaskan sesuatu dengan pendekatan kausalitas, kadang menjelaskan sesuatu itu dengan relasi tajalli yang menafikan kausalitas. Mengerti tidak? Tajalli tidak mengenal sebab akibat. Iya, dinafikan relasi sebab akibat. Kenapa? Karena sebab akibat itu meniscayakan ada dualitas. Ada sebab, ada akibat. Kan? Ada dua keberadaan. Sedangkan dalam ranah sufistik yang ada hanya dia. Cuma kata Ibn Arabi ini dalam relasi teologis itu terlihat dengan baik relasi kausalitas itu. Nah, makanya kata Ibn Arabi ini sebenarnya tergantung melihat seperti apa pembahasannya. Dan bahkan kadang ini misalnya di ayat lain yang kita kutip semalam, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menanam atau kami yang menanam? Ini kan menafikan kausalitas ya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menanam atau kami yang menanam? Gitu.
Tapi di ayat lain ada menggunakan kausalitas. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk mendekati pemahaman orang. Ada orang yang masih pemahaman kausalitas, itu masih bisa diterima. Ada juga orang yang sampai lebih ke batin, itu dengan pendekatan tajalli. Dan dua-duanya ada di dalam Quran. Nah, dapat dikatakan satu hakikat yang di dalam dirinya terdapat dua aspek, yaitu penciptaan dan tajalli. Artinya bisa dilihat dari sini adalah aspek penciptaan, bisa dilihat dari sini adalah aspek tajalli. Misalnya kalau kita lihat runtutannya, berarti kita lihat relasi sebab akibat. Tapi kalau saya menafikan proses ini, itu bisa disebut dengan tajalli. Oke. Nah, ini juga sudah kita bahas. Oke. Di sini ada 3, amr, aroda, syai'an. Amr itu ini. Ya. Kemudian ada iradah Tuhan dan ada sesuatu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebelumnya sesuatu itu sudah ada. Ya, makanya ini ada a'yan as-sabita. A'yan as-sabita. Oke. Nah, ini relasinya dengan sesuatu. Jadi sesuatu itu adalah mengeluarkan apa yang di sini ke dunia atau alamnya, entah itu alam ruh, alam barzah. Jadi innama amruhu idza arada syai'an. Karena kan segala sesuatu di situ sudah ada. Kun fayakun. Jadi ini kun, ini fayakun. Kun fayakun. Kalau kun fayakun itu tiap waktu atau sekali aja? Gusti Allah tuh kun fayakun itu tiap waktu atau sekali aja ketika emanasi tadi? Kalau terkait dengan penciptaan setiap saat. Setiap saat mengeluarkan dari yang sebisa. Kalau terkait dengan penciptaan. Tapi kalau mengeluarkan di sini sekali. Oh, sekali. Kalau mengeluarkan dari sini ke sini. Ya. Tapi kalau terkait dengan penciptaan itu setiap saat. Makanya kita lihat sisi mananya. Dilihat penciptaan setiap saat, dilihat Tuhan mengeluarkan dari sini ke sini, itu sekali. Awal perbuatan adalah al-haq, sebab akar eksistensi adalah ketunggalan al-haq. Namun dari perspektif Yahudi akan terlihat 3 rangkaian. Kayaknya ini aja lanjut. Itu syuhudi apa, Ustaz? Penyaksian. Nah, ada al-haq mutlak dari sisi tajalli, ada iradah, kemudian ada al-haq sebagai amr. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sini ada al-haq mutlak sebagai aspek tajalli, amr, dan syai'an, sesuatu. Al-haq sebagai amr, kemudian ada arodah dan ada syai'an. Ini kalau Ibn Arabi meyakini ada trinitas, tetapi dalam konsep penciptaan. Jadi amr, arada, syai'an. Jadi kata Ibn Arabi, kalau penciptaan itu terkait dengan trinitas ontologis. Trinitas amr, aroda, dan syai'an. Ya, lanjut. Ini sama Ustaz dengan yang anal 1640 sama ya? Apa itu? Quran surat 1640 anal kun fayakun juga sama Ustaz. Saya enggak tahu ayatnya. Oh. Saya enggak tahu ayat. Jika kami mengendaki sesuatu maka jadilah gitu. Ya. Sama. Sama ya? Ya. Nah ini, menurut Ibn bilang ganjil dimulai dengan angka 3.
dalam dunia sufi, angka itu dimulai dengan 3. Bukan 1, dan beliau menggunakan kata tunggal. Bukan 1, dan konteks penciptaan terkait dengan angka 3. Sebab penciptaan berbicara pada derajat setelah makom ketunggalan. Setelah makom ahadiyah, barulah kemudian kita bicara tentang keragaman. Nah, keragaman itu dimulai dari 3 sehingga dia memiliki 3 relasi atau 3 trinitas dalam gagasan Ibn Arabi, tapi 3 trinitas ini terkait dengan penciptaannya. Amr, aroda, syai'an. Jadi bilangan ganjil dimulai dengan angka 3. Itu dalam urusan teologis ya, bukan dalam urusan matematis ya. Betul. Oke. Tentang matematis urusan lain. Ya. Matematis dari angka 10. Ganjil genap dong. Lanjut. Nah ini manusia kosmos mikro. Nah, ini kita masuk ke pembahasan insan kamil, manusia sempurna. Ini pasti sudah paham kan, mikrokosmos, makrokosmos, istilah ini? Definisinya aja lah. Sesuatu yang Masa? Jadi alam semesta ini disebut dengan makrokosmos. Khawatirnya di Alam semesta. ekonomi makro kan. Nah, manusia kenapa disebut dengan mikrokosmos? Karena apapun yang ada di luar ini ada di dalam diri manusia. Misalnya di luar ada materi, manusia ada materi. Di luar ada alam barzah, di dalam diri kita ada nafs. Di luar ada alam ruh, dalam diri kita ada ruh. Makanya alam semesta ini bisa juga disebut dengan manusia, tapi makro. Oke. Nah, yang wujud perwujudan yang besar ini dalam diri manusia itu disebut dengan mikro. Maksudnya semua level keberadaan di semesta ini ada juga level keberadaannya di dalam diri manusia. Seperti itu. Lanjut. Nah, Ibn Arabi membahas 2 derajat manusia itu sebagai takwini, bentuk ilahi, dan yang kedua sebagai insan partikular. Insan partikular itu kita bicara tentang individu-individu, seperti itu. Nah, ada manusia sebagai ruhul azam. Ruhul azam yakni sebagai bentuk ilahi. Karena itu dalam Al-Quran istilah Adam itu ada 3. Ada Adam sebagai manusia pertama, ada Adam sebagai nabi pertama, ada Adam sebagai insan kamil. Tapi saya lupa ada bahasa tepatnya sebenarnya. Ada Adam sebagai iya, cuma ada lebih spesifik. Nah, dalam Al-Quran istilah Adam itu 3 istilah tadi. Kadang Tuhan membahas manusia pertama, kadang Tuhan membahas nabi pertama, kadang Tuhan membahas manusia sebagai ruhul azam. Itu mungkin contohnya, ruhul azam. Misalnya perintah sujud malaikat dan jin itu bukan Adam sebagai nabi pertama, Adam sebagai insan kamil, ruhul azam. Ya. Sujud, nah itu bukan Adam sebagai manusia pertama dan bukan Adam sebagai nabi pertama, tetapi Adam sebagai insan kamil. Gitu. Kenapa di insan kamil kan itu dosa makan buah itu. Nah itu kan setelah dicipta. Oh, betul. Nah, Padahal yang pertama kan sebetulnya, kenapa disebut itu gitu loh. Nah, ada manusia dari sisi apa yang ada di atas, ruhnya, ruhul azam. Ada manusia dari sisi setelah dia di dunia. Oh, ya. Ya. Oke. Nah, ini membahas ketika dia masih di ruh, di alam ruh. Makanya disebut manusia sebagai insan kamil atau ruhul azam, ruh yang agung. Nah, perintah sujud itu ketika dia masih di sini, ya.
bukan dia yang di sini. Lanjut. Tetap boleh dikit, mungkin agak sedikit melenceng sih, cuman masalah soal ini kan karena tadi dibahas Adam, Nabi Adam. Kalau dari sisi pandang tasawuf atau lebih spesifik Ibnu Arabi, dia melihat fenomena Adam dan Hawa ini something yang literal atau kiasan ya? Ini pandangan pribadi saya dari apa yang saya terima dari berbagai tafsir ya. Yang saya terima ada satu penafsiran Sufi yang mengatakan bahwa tentang fenomena buah khuldi dan seterusnya yang kisah itu adalah mimpi Nabi Adam. Wah, ini versi baru nih, baru denger nih. Adam. Mimpi. Iya, sebagaimana nabi-nabi lain mimpinya itu diabadikan dalam Quran. Cuma ini Tuhan tidak menegaskan ini mimpi Nabi Adam. Karena kalau selain mimpi itu tidak masuk, paradoks itu tetap ada. Karena sejak awal Tuhan mengumumkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya mau menciptakan khalifah di bumi. Kenapa yang di sini dilarang turun? Wahai Adam, jangan makan buah huldi. Kan kalau enggak engkau akan terusir. Nah, makanya saya terima tafsir ini untuk keluar dari paradoks ini. Saya lebih menerima, oh ya betul ya. Apa yang dikisahkan ini sebenarnya mimpi Nabi Adam. Apa tawil mimpi? Artinya sih Nabi Adam, Nah, pelajaran hikmah yang diberikan Tuhan kepada dirinya dari mimpi itu. oh, ada beberapa pertanyaan sih, maksudnya apa ya? Kalau misalnya itu mimpi, itu gitu yang artinya maksudnya, ya kan dia berarti dia udah jadi manusia biasa atau walaupun manusia sempurna, insan kami udah di dunia, terus kenapa diingatkan soal jangan ngambil buah kuldi nanti kamu masuk ke bumi ya gitu. Maksudnya apakah lebih kepada ya udah kamu harus turutin perintah Tuhan gitu, sesimpel itu? Iya, isyarat. Oh, Isyarat. Iya, isyarat. Jadi ketika dia pertama kali turun di dunia, nah dia tertidur dan dia bermimpi. Seperti itu itu. menimbulkan banyak follow up questions sebenarnya. Satu, argumen apa yang yang tafsiran soal mimpi itu ada ayat pendukungnya atau apa atau gimana? Nggak ada. Kok tiba-tiba Salah ada satu pendukungnya bahwa di tempat lain Tuhan pun mengabadikan mimpi Nabi Yusuf. Oh, yang juga tidak tercatat secara literal bagi sebuah mimpi Iya. di Quran Iya, ataupun di Quran. Oh. Terus kedua, kalau misalnya itu mimpi dan memang itu tidak sebenarnya terjadi, si buah kuldi dan fenomena Nabi Adam dan Hawa itu berarti itu merontokkan juga teori saya gimana ujuk-ujuk ada di bumi, berarti tetap manusia pertama dia, Apa? si Nabi Adam ya? Bukan. Dia nabi pertama. Oh, bukan manusia pertama. Bukan. Oh, I see. Sebelum Ada manusia. Oh. Jadi bangsa Pithecanthropus erectus itu udah disebut manusia. Belum manusia. Oke. Tapi bukan nabi pertama. Ya. Oh, iya, paham. Ada yang bilang itu kita tuh manusia modern, Adam tuh Iya. manusia modern ya. Iya. Ya. Jadi berarti mimpi itu terjadi di dunia. Iya. Ah. Betul. Jadi diturunin dulu. Dulu. Jadi emang udah diturunin gitu Iya. ya. Jadi bukan dihukum terus Dihukum. turun Ada gitu kan. pengisiran dari surga tidak ada ya Ustaz ya. Pengisiran kok Ada tapi di mimpi. dan Ya. Halo, Bu. Iya. Wah, tinggalan baru. Kan itu amar ya, untuk turun ke bumi kan amar ya. Bukan sekedar ya roda. Jadi surga yang sana surga metafor gitu ya. Iya. Bukan surga yang asli. Iya. Bisa lebih percaya itu sih. Wah, tadi tanya, kebetulan kita bahas manusia sempurna. Nah, insan kamil, saya menjelaskan kalau istilah Adam dalam Al-Quran itu ada 3. Ada Adam sebagai manusia pertama, ada Adam sebagai nabi pertama, ada Adam sebagai insan kamil atau ruhul azam. Nah, perintah Tuhan untuk sujud kepada Adam ini bukan Adam sebagai manusia pertama, bukan Adam sebagai nabi pertama, sebagai Adam sebagai insan kamil. Karena ada itu yang sebelum dulu kalimat yang di ayat Quran itu kan kapan penciptaan Adam tuh malaikat komplain itu kan karena Iya. dulu kan mereka ini merusak gitu ya. Apa Iya. kalimatnya itu bahwa Iya. berarti dulu itu sudah Iya. ada sebenarnya. Ini jangan berarti ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa kau ingin menciptakan manusia yang yufsidu fiha, membuat kefasadan, Nah. wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah? Nah, itu berarti sudah pernah ada dong. Iya. Berarti Betul, ada manusia pertama. sebelum Adam. Iya.
Ada. Tapi masuk akal juga Kan sih. ketika buah kulit itu mimpi. Ya, Nabi Adam mimpi proses ini. Sujud juga mimpi bukan? Apa? Di malaikat suruh sujud. Enggak, itu peristiwanya di ruh, alam ruh. Oh alam tuh. Kalau ini mah Ini di dunia. Adam sudah di dunia. jadi bukan yatim piatu tadi. Bukan. Adam punya ibu. Oh, enggak, khusus Adam dia diturunkan. Oh. Tiba-tiba ada gitu. Iya. Khusus Adam sebagai nabi pertama. Oh, Karena kalau dari konsep kita kemarin konsep tidak mungkin ada itu pasti dari ada kan. Betul. Nah, Ada sebelumnya di alam ruh. sumbernya utama Iya. Iya. semua nabi insan kafir. Semua nabi yang itu adalah tajalli dari insan kamil. Ada yang berpisah nggak? Makanya bisa dimaknai semuanya Adam. Adam sebagai nabi pertama, Adam Idris, Adam Nuh, Adam ini dan seterusnya. Jadi semua nabi adalah tajalli dari insan kamil. Iya, ruhnya ya, ruhul azam insan kamil. Ruh-ruhnya nabi. Eh, Masih di alam ruh aja udah tajallinya dari insan kamil gitu. iya, Berarti insan kamil ya bukan mereka, cuma tajallinya doang gitu ya. Yang diemanasikan. Berarti insan kamilnya itu siapa? Realitas lah ya yang udah jadi manusia. Tulis. Diagram. kita mengetahui bahwa apapun yang ada di alam semesta ini adalah tajalli dari asma dan sifat Tuhan. Oke? Nah, termasuk Allah ini juga ada tajallinya. Yaitu Ruhul A'zam. Jadi kan kalau masih ingat strukturnya ya, dari atas Ahadiyah, Wahidiyah, Ayanas Habita, terus sampai ke bawah. Jadi semua ini tajalli, sini bertajalli, sini tajalli, sini tajalli, sini terus begitu. Oke, tajalli. Nah, jadi Allah itu tajallinya itu adalah Ruhul Azam, ini yang disebut dengan insan kamil. Gitu. Nah, sekarang semua nama-nama itu ada tajallinya dalam bentuk personal-personal. Dan itulah para nabi. Oh, nama-nama. Ya, nama-nama yang ada di Allah ini. Kan ada ayat Quran, "Uwidullah awidur rahman ayyamatadau falul asmaul husna." Serulah Allah atau Ar-Rahman di mana dua nama ini yang keseru di dalamnya ada Asmaul Husna. Itulah kenapa karena dia ini tajalli Ruhul Azam. Nah, nanti semua nabi itu dari sini. Ini jadi Adam, ini jadi Idris, ini jadi Nuh. Di realitas eksternalnya, tajallinya di situ. Ya. Ruhul Azam itu artinya apa? Ruh yang paling agung. Berarti satu entitas. Betul. Ada levelnya dari ruh ya. Ada apanya? Levelnya dong. Ruh paling agung. Betul. Kita betul. enggak lah. baru kita beda gitu kualitasnya. Sama. KW. Sama. Sama dong. Sama. Itu yang saya tahu. Iya. Kalau misalkan diibaratkan itu air laut kayak kemarin ya, yang ke botol. Iya. Ini ada yang agung, ini kan satu kesatuan kan. Kita ini bagian dari itu, sedangkan itu kan satu kesatuan. Betul. Betul. Maksudnya kita semua berasal dari Sumber itu. Ruhul Azam. Agung loh. Jelas. Kita ini ya, ruhnya Tuhan lah. Yang berkasar itu bener ya. Lanjut. Mana?